بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأرض ورب السماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته في الجنة دار البقاء وحذره من الشيطان ألد الأعداء وسبق ما به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء أشهد أن لا إله إلا الله ليس له أنداد ولا شركاء وأشهد أن محمدا سيد الرسل والأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته قال جل جلاله في الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, alhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur kepadanya atas kehidupan yang telah diberikan kepada kita dan segala hal yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan tersebut. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani ini sekarang merupakan satu-satunya kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kesempatan untuk membuktikan apakah kita termasuk di antara hamba-hambanya yang lebih memilih Allah subhanahu wa ta'ala berserta syariatnya, atau kita termasuk di antara hamba-hambanya yang lebih memperturutkan syahwat kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini? InsyaAllah akibatnya akan kita tanggung masing-masing nantinya. Kemudian salawat berserta salam, marilah sama-sama kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu disampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, adapun yang menjadi dasar tausiah bagi kita semua pada kesempatan yang berharga ini adalah sebuah hadis yang telah dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang memiliki nomor 5. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Abdillah, yaitunya Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatha," siapapun di antara kita ahdatha. Kata ahdatha artinya adalah ansya'a
wakhtara'a min qibali nafsihi wa hawah. Siapapun di antara kita yang memunculkan, wakhtara'a, dan membuat-buat perkara yang baru, min qibali nafsihi wa hawahu, berdasarkan keinginan dirinya dan juga keinginan syahwatnya. Fi amrina, kata amrina di sini artinya adalah fi dinina wa syar'ina alladhi irtadahu Allah lana, dalam masalah agama yang mulia ini, agama Islam, beserta syariatnya yang mana Allah Subhanahu wa taala telah meridai syariat mulia ini untuk kita. Ma laysa minhu, kata ma laysa minhu, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, itu memiliki dua pemahaman. Yang pertama artinya adalah ma yunafihi wa yunaqiduh, perkara yang baru tadi bertentangan dengan dalil yang sudah ada, atau la yashhadu lahu min qawaidahu wa adillatihi al-ammah, atau tidak memiliki dasar sama sekali melalui Al-Quran ataupun As-Sunnah dari dalil yang sudah ada. Maka perkara yang baru tadi berdasarkan keinginan syahwat kita dalam masalah agama ini, kemudian bertentangan dengan dalil yang ada atau tidak memiliki dasar sama sekali, maka amalan tersebut, kata Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka amalan tersebut mardud, tertolak dia, libutlanih, karena amalan tersebut dianggap batal dalam kacamata syariat. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, sebelum kita masuk pada pembahasan hadis, kita lihat sedikit tentang perawi hadis yang mulia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabiah mulia yang bernama Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Adapun laqab beliau adalah Ummul Mukminin, ibunya kaum muslimin. Dikatakan kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha merupakan satu-satunya istri yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bikir. Artinya perawan, artinya belum pernah menikah sebelumnya. Adapun istri-istri beliau yang lain itu rata-rata sudah pernah menikah sebelumnya, atau bahasa kitanya adalah para janda. Melihat rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa tuduhan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, yang mana tujuan mereka adalah agar ada sikap antipati, ketidaksukaan kaum muslimin dan juga manusia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Tuduhan yang dilontarkan kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia adalah, yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sosok laki-laki yang memiliki syahwat yang besar. Hal ini bisa dibuktikan dengan istri yang beliau miliki. Menyuruh umatnya untuk menikahi batas, akan tetapi beliau sendiri memiliki istri yang lebih daripada 4. Kemudian tuduhan yang kedua kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia yang dilontarkan untuk Nabi kita yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang tidak mengerti tentang hak azazi manusia. Buktinya apa? Beliau menikahi anak yang berumur 9 tahun, yaitunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kita coba menjawab dua tuduhan ini. Adapun dengan tuduhan yang pertama, yang mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW merupakan sosok laki-laki yang memiliki syahwat yang besar terhadap perempuan. Coba kita lihat tentang siapa Rasulullah SAW itu sendiri. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang memiliki wilayah yang dia pimpin, wilayah kekuasaannya. Kalau logikanya kita kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, seorang pemimpin pasti akan sangat mudah bagi dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau Rasulullah SAW seperti yang mereka tuduhkan, orang laki-laki yang memiliki syahwat terhadap perempuan, tentu di dalam catatan sejarah yang kita baca sekarang, istri Rasulullah SAW adalah perempuan-perempuan muda yang lagi cantik.
Akan tetapi apa kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dalam sejarah yang kita baca, kita menemukan bahwasanya istri beliau satu-satunya yang perawan yang dinikahi pada saat muda itu cumanlah Sayyidah Aisyah. Selebihnya adalah para janda. Lalu kenapa Rasulullah SAW memiliki istri lebih banyak kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia? Perlu kita pahami bersama bahwasanya Rasulullah SAW, apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau perbuat, apapun yang beliau setujui ataupun tidak beliau setujui, itu semuanya menjadi sumber syariat dalam Islam. Maka coba kita bayangkan, dan perlu juga kita pahami dahulu kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, bahwasanya syariat Islam itu tidak hanya mengatur permasalahan yang ada di masjid semata, akan tetapi syariat Islam mengatur seluruh lini kehidupan kita. Apakah itu dalam lini ekonomi kita, ataupun itu dalam kehidupan sosial kita, ataupun itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Semuanya diatur dalam Islam. Coba kita bayangkan kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dalam permasalahan rumah tangga mungkin ada perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak didampak, yang tidak dilihat oleh sahabat-sahabat beliau di luar rumah. Coba kita bayangkan kalau istri beliau itu cuma satu. Tentu hadis yang sampai kepada kita itu sangat sedikit jumlahnya. Kita ambil contoh misalkan tentang hadis mandi wajib. Bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan mandi wajib. Kalau kita lihat kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, itu ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW mandi wajib, dan itu rata-rata jalur riwayatnya itu adalah dari istri-istri Rasulullah SAW. Tentu kalau istri Rasulullah SAW itu cuma satu, apakah hadis bagaimana Rasulullah SAW mandi wajib itu akan sampai kepada kita? Belum tentu akan sampai. Akan tetapi ketika orang yang memperhatikan perbuatan Rasul, orang yang mendengarkan perkataan Rasul itu banyak jumlahnya, maka kemungkinan untuk sampai kepada kita pun akan semakin besar. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya banyaknya istri Rasulullah SAW itu semata-mata karena kebutuhan untuk syariat. Salah satunya Sayyidah Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu karena kebutuhan syariat. Beliau adalah anak perempuan yang sangat cerdas. Anak perempuan yang sangat cerdas. Buktinya apa? Beliau meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Rasulullah SAW, yaitunya sebanyak 2210 hadis. Dan ini juga bisa dibuktikan dengan bahwasanya Sayyidah Aisyah tersebut merupakan tempat bertanya bagi para sahabat-sahabat yang lain. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, adapun terhadap tuduhan yang kedua yang mereka katakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang tidak mengerti tentang hak asasi manusia, beliau menikahi anak yang masih di bawah umur. Perlu kita pahami kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, alat penilai apa yang kita gunakan? Jangan sekali-kali kita menilai kebiasaan yang ada di zaman dahulu dengan kebiasaan yang ada di zaman kita. Kalau di zaman dahulu kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, itu anak yang berumur 7 tahun, 9 tahun itu sudah dianggap bisa untuk menikah dan layak untuk menikah. Cuma dalam aturan kita sekarang ada batas minimal si orang itu bisa menikah. Kalau kita lihat dalam aturan undang-undang di Indonesia misalkan, itu mengatakan ada batas umur minimal. Ada 20 tahun atau 18 tahun. Maka jangan kita gunakan kebiasaan yang ada di zaman sekarang untuk mengukur kebiasaan yang terjadi di zaman dahulu. Jangan kita gunakan timbangan badan untuk mengukur tinggi kita. Tentu tidak akan bisa. Sama ketika kita menilai kebiasaan dahulu dengan standar kebiasaan di zaman sekarang, sama kita menggunakan timbangan badan untuk mengukur tinggi kita, maka tidak akan bisa kita gunakan. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, mari kita sama-sama lebih mengilmui syariat kita atau Rasulullah SAW supaya kita semakin cinta terhadap Rasulullah SAW dan kita bisa menolak segala tuduhan negatif yang dilemparkan kepada Rasulullah SAW.
Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, Sayyidah Aisyah seperti yang kita katakan tadi merupakan sahabiah yang sangat cerdas. Kemudian banyak hadis yang diriwayatkan dari beliau, dan juga beliau merupakan menjadi maraji' atau tempat kembali, tempat bertanyanya para sahabat-sahabat. Dan dikatakan beliau wafat pada tahun 58 Hijriah, dan ada riwayat yang mengatakan tahun 57 Hijriah di kota Madinah, dan dikuburkan di Baqi'. Itu sedikit tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Adapun mengenai hadis yang mulia ini, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kita bisa ambil beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sikap yang mesti kita ambil sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita lihat kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dalam buku-buku fikih ataupun dalam buku-buku usulul fiqh, kita akan menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan asy-syari'. Artinya apa? Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya zat yang memiliki hak serta wewenang untuk membuat syariat dan membuat hukum. Adapun kita kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kita dinamakan dengan mahkum alaih atau mukallaf, yaitunya hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mesti tunduk terhadap syariat dan hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita tentang status kita sebenarnya dan apa yang mesti kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Maka sikap kita kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia dalam menjalani kehidupan yang mulia ini adalah ittiba', mengikuti dalil, hukum, syariat, aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ibtida', bukan membuat-buat aturan baru atau kita beranggapan bahwasanya aturan syariat ini tidak lagi compatible, tidak lagi bisa diterapkan, maka kita buat aturan yang baru. Ini tidak bisa kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Jadi sikap kita adalah ittiba', la ibtida', adalah mengikut aturan yang sudah ada, bukan membuat aturan-aturan yang baru. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di antara perbuatan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita laksanakan, ada yang dikategorikan dengan al-a'malu al-maqbulah, amalan yang diterima, perbuatan yang diterima karena dianggap sah, dan ada perbuatan yang termasuk dalam kategori al-a'malu al-mardudah, yaitunya perbuatan yang ditolak karena dianggap batal dalam kacamata syariat. Dan kalau kita lihat kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, perbuatan yang kita laksanakan, pekerjaan yang kita lakukan, itu bisa kita kategorikan kepada dua pula. Yang pertama, ada perbuatan yang kita laksanakan tersebut itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dinamakan dengan al-ibadah, ibadah. Dan yang kedua adalah ada perbuatan yang kita laksanakan tersebut itu berkaitan dengan sesama kita saja, maka inilah yang dinamakan dengan al-muamalat atau muamalah. Hal muamalat di sini kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, jangan kita pahami cuma dalam masalah ekonomi saja, tapi di sini masuk dalam masalah kesehatan, ataupun itu dalam masalah sosial, ataupun itu dalam masalah politik, semuanya masuk. Dalam masalah ibadah kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ibadah yang kita laksanakan tersebut akan dianggap sah dia jika kita melaksanakannya itu sesuai dengan tuntunan dalil yang sudah ada. Jika ada ibadah yang kita laksanakan itu keluar dari tuntunan dalil yang sudah ada, maka ibadah yang kita laksanakan tersebut akan dianggap mardudah, ditolak dia dan dianggap batal dalam kacamata syariat. Contoh misalkan salat, maka salat yang kita laksanakan tersebut tata caranya harus sesuai dengan yang telah ada dalam dalil, harus sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sudah ada. Apakah itu dalam masalah lain, misalkan masalah puasa, ataupun pembayaran zakat, ataupun pelaksanaan haji, semuanya itu adalah ibadah, dan pelaksanaannya
waktu pelaksanaannya, cara pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan dalil yang sudah ada. Jika ada ibadah yang kita laksanakan keluar dari tuntunan dalil yang sudah ada, maka ibadah tersebut akan dianggap batal dalam kacamata syariat. Intinya dalam masalah ibadah memang kita tidak diberikan ruang untuk berimprovisasi, untuk membuat suatu kreasi yang baru. Adapun dalam masalah muamalah kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, syariat agak memberikan kelonggaran kepada kita. Muamalah yang kita laksanakan, apakah itu dalam bidang ekonomi, ataupun itu dalam bidang politik, ataupun itu dalam bidang kesehatan, selama semuanya tersebut tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariat terjadi di dalamnya, maka dia boleh untuk dilaksanakan. Misalkan kita ingin melaksanakan suatu transaksi, maka kita lihat transaksi yang kita lakukan itu ada tidak hal-hal yang dilarang oleh syariat di dalamnya. Kalau ada, berarti kita harus tinggalkan atau kita ganti dengan hal-hal yang dihalalkan oleh syariat. Walaupun bentuk transaksinya tersebut masih dikategorikan baru, belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW misalkan. Akan tetapi di dalamnya tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariat terjadi, maka itu termasuk dalam muamalah al-maqbulah yang diterima dan dianggap sah dalam kacamata syariat. Akan tetapi jika dalam muamalah tersebut ada hal-hal yang bertentangan dalam syariat di dalamnya terjadi, misalkan kalau dalam jual beli ada gharar, tipu menipu, ada riba misalkan, maka itu termasuk dalam kategori mardudah yang ditolak dan dianggap batal dalam kacamata syariat. Terkadang kita kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia di zaman sekarang, kita menilai suatu transaksi tersebut dianggap sah atau tidaknya itu dari segi penamaan. Banyak di antara kita yang tertipu. Oh, ini dinamakan dengan bahasa Arab, oh berarti akadnya adalah halal, akadnya syar'i. Tidak. Penamaan, pembolehan atau tidak bolehnya suatu akad itu bukan dinilai dari segi penamaannya, akan tetapi dinilai dari bentuk realnya terjadi. Kalau di dalamnya ada hal yang dilarang oleh syariat terjadi, maka kita tinggalkan, itu tak boleh. Tapi kalau tidak ada hal yang dilarang oleh syariat terjadi di dalamnya, maka itu baru dianggap boleh. Begitu pula dalam masalah kesehatan. Kita boleh untuk melaksanakan pengobatan apapun selama dalam proses pengobatan tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Misalkan komposisinya terdiri dari sesuatu yang haram, atau kita pergi ke kahin, dukun, maka ini memang diharamkan. Diharamkan karena apa? Karena ada sesuatu yang dilarang oleh syariat terjadi di dalamnya. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dari penjelasan ini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dan PR bagi kita bersama. Apa itu? Sebagai seorang muslim, perlu bagi kita untuk mengilmui syariat kita. Karena apa? Karena pekerjaan yang kita lakukan, apakah itu dalam masalah ibadah ataupun itu dalam masalah muamalah, ada dia yang masuk dalam kategori mardudah ditolak, ada yang masuk dalam kategori makbulah diterima. Kalau kita tidak mengilmui perbuatan yang kita kerjakan, maka bagaimana mungkin kita tahu ini perbuatan yang kita lakukan ini masuk dalam kategori makbulahkah dia atau mardudahkah dia? Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan yang berharga ini, khatib ingin memunculkan semangat di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita sama-sama mengilmui syariat yang mulia ini, mengilmui segala jenis perbuatan yang kita lakukan, sehingga jelas bagi kita perbuatan yang kita lakukan ini masuk dalam kategori al-mardudah, maka kita tinggalkan. Ini masuk dalam kategori al-maqbulah, maka kita laksanakan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.